warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan materi urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun kolektif kebangsaan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 5 pokok pembahasan yang akan dipaparkan oleh masing-masing anggota kelompok. Ada 5 pokok pembahasan yang dibahas di materi kali ini. Yang pertama ada pengertian ketahanan nasional, yang kedua ada pengertian bela negara, yang ketiga ada sifat-sifat ketahanan nasional, yang keempat ada sifat dan nilai bela negara, yang kelima ada urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Baik, langsung saja kita ke pengertian ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional merupakan kondisi dinamika suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam, yang secara langsung maupun secara tidak langsung, yang membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya. Kemudian adapun pengertian bela negara itu sendiri, yaitu sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Kemudian secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut. Sedangkan secara non-fisik, dari pihak yang mengancam keberadaan, selanjutnya ada pengertian bela negara. Pengertian bela negara merupakan konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi dalam suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut. Adapun secara non-fisik, konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dan memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Selanjutnya ada sifat-sifat ketahanan nasional. Sifat-sifat ketahanan nasional ini terbagi menjadi beberapa sifat. Yang pertama ada sifat manunggal, yang kedua ada sifat mawas ke dalam, yang ketiga ada sifat berwibawa, yang keempat ada sifat berubah menurut waktu, yang kelima ada sifat tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan kekuatan. Baik, untuk sifat manunggal, yaitu setiap bangsa yang berusaha mencapai cita-citanya tidak dapat lepas dari segenap aspek kehidupan nasionalnya, baik alamiah maupun yang sosial. Setiap aspek kehidupan tadi saling mempengaruhi dan saling berkaitan, sehingga dengan sendirinya terdapat hubungan interdependensi dari korelasi. Dengan demikian, maka segenap aspek kehidupan nasional tersebut harus merupakan suatu kesatuan yang bulat atau utuh, sehingga mewujudkan suatu yang menunggal. Kemudian sifat selanjutnya yaitu sifat mawas ke dalam, yang berarti bahwa suatu bangsa harus lebih memperhatikan ke dalam dirinya sendiri daripada keluar. Oleh karena ketahanan nasional terutama diarahkan kepada diri bangsa dan negara itu sendiri dengan tujuan mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya. Hal ini tidak berarti bahwa bangsa itu harus menutup atau meninggalkan diri dari dunia luar. Juga tidak berarti bahwa bangsa itu harus menjadi bangsa yang hanya mementingkan diri sendiri. Jadi mawas ke dalam itu merupakan kemampuan dan kesanggupan untuk terus-menerus meneliti kekuatan dan kemampuan dan sanggupan untuk terus-menerus meneliti kekuatan dan kemampuannya yang konkret. Selanjutnya bersedia untuk menghilangkan atau setidak-tidaknya mengurangi kelemahan atau kerawanan, memanfaatkan dan meningkatkan kekuatannya demi ketahanan nasionalnya. Sifat mawas ke dalam ini harus dimiliki oleh seluruh bangsa itu, terutama oleh pemimpin-pemimpinnya, baik pimpinan formal maupun informal.
Selanjutnya ada sifat berwibawa. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa ketahanan nasional akan terwujud apabila suatu bangsa dapat mengembangkan semua unsur kekuatan nasionalnya yang mencakup aspek alamiah maupun sosial, menjadi suatu kesatuan yang bulat. Ketahanan nasional suatu bangsa yang mampu menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, dan hambatan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, secara langsung maupun tidak langsung, akan dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara tersebut. Ini ada sifat berubah menurut waktu. Konsep ketahanan nasional adalah bersifat objektif umum. Maka secara teoris, konsep tersebut harus dapat diterapkan di negara manapun saja. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa faktor situasi dan kondisi negara yang bersangkutan adalah berkembang terus sesuai dengan kepentingan masing-masing negara berdasarkan aspirasi nasionalnya masing-masing negara tersebut di dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya ada sifat terakhir, yaitu sifat tidak membenarkan adu kekuatan dan kekuasaan. Konsep kekuatan nasional tidak bertujuan untuk menanamkan rasa permusuhan terhadap suatu negara atau sekelompok negara tertentu, serta tidak menyetujui konfrontasi dan dominasi dalam bentuk apapun. Pada dasarnya, dengan konsepsi ketahanan nasional hendak bina daya, kekuatan dan kemampuan suatu bangsa dan negara demi terjaminnya kemerdekaan, kesejahteraan, dan kebahagiaan, serta keamanan bangsa dan negara itu sendiri. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. F. Nilai-nilai ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki sifat yang berbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam landasan dan asas-asas, yaitu 1. Mandiri. Ketahanan nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri, serta pada keuletan dan ketangguhan, yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah. Dengan tumpuan pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan persyaratan untuk menjalin kerjasama yang sangat menggantungkan dalam perkembangan global atau interdependen. Yang kedua, dinamis. Ketahanan nasional tidaklah tetap, ia dapat meningkat atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, negara, serta lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah, dan perubahan itu senantiasa berubah pula. Yang ketiga, wibawa. Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara berlanjut dan berkeseimbangan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia, makin tinggi pula nilai kewibawaan dan tingkat daya tangkal yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, konsultasi dan kerjasama. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih mengutamakan sikap konsultatif, kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Ada juga sifat-sifat dan nilai bela negara. Sifat-sifat bela negara. 1. Sifat lunak, psikologikal. Ada beberapa, yaitu pemahaman ideologi negara atau Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kedua, nilai-nilai luhur bangsa. Ketiga, wawasan kebangsaan. Keempat, persatuan dan kesatuan bangsa. Kelima, kesadaran bela negara. Dan fisikal, yaitu yang pertama perjuangan mengisi kemerdekaan, yang kedua pengabdian sesuai profesi, yang ketiga menjunjung tinggi nama Indonesia di dunia internasional.
Keempat, penanganan bencana dan menghadapi ancaman non-militer lainnya atau ekonomi, sosial, budaya. Yang kedua, ada sifat keras menghadapi ancaman militer. Yang pertama, komponen utama. Yang kedua, komponen cadangan atau kombatan. Yang ketiga, komponen pendukung atau non-kombatan. B. Nilai-nilai bela negara. 1. Cinta tanah air. Mengenal dan mencintai tanah air agar selalu waspada dan siap membela tanah air Indonesia terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Indikator cinta tanah air meliputi yang pertama, menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, memberikan kontribusi dan kemajuan pada bangsa dan negara Indonesia. Yang kelima, mencintai produk dalam negeri, budaya, dan kesenian Indonesia. Kedua, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Sadar sebagai warga bangsa negara Indonesia dalam bentuk tingkah laku, sikap, dan kehidupan pribadi agar dapat bermasyarakat sesuai dengan kepribadian bangsa. Indikator nilai kesadaran berbangsa dan bernegara meliputi yang pertama, memiliki kesadaran keragamaan budaya, suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Yang kedua, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, mengenal keragaman individu di rumah dan di lingkungannya. Yang keempat, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang terakhir, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Yang ketiga, yaitu setia kepada Pancasila. Pancasila sebagai pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara guna mencapai tujuan nasional. Rasa yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara dicapai dengan menumbuhkan kesadaran yang didasari oleh yang pertama, kesadaran yang didasari pada Pancasila. Yang kedua, kesadaran kebenaran negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, kesadaran bahwa hanya dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, negara bangsa Indonesia akan tetap jaya. Yang keempat, setiap perbedaan pendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diselesaikan dengan cara bermusyawarah dan mufakat. Yang terakhir, yaitu bahwa Pancasila dapat membentengi mental dan karakter bangsa dalam menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Indikator nilai yakni pada Pancasila sebagai ideologi bangsa meliputi yang pertama, memahami nilai-nilai di dalam Pancasila. Yang kedua, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, setia pada Pancasila dan meyakini sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan harta benda untuk kepentingan umum sehingga pada saatnya nanti siap mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan bangsa dan negara. Indikator rela berkorban bagi bangsa negara meliputi yang pertama, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Yang kedua, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Yang ketiga, memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa dan negara. Yang keempat, memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Yang kelima, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan atau golongan. Kelima, kemampuan awal bela negara. Yang pertama, secara psikis
atau mental, memiliki sifat disiplin, ulet, mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, percaya akan kemampuan diri sendiri, tahan uji, pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua, secara fisik atau jasmani, memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani yang dapat mendukung kemampuan awal bela negara yang bersifat psikis. Indikator nilai memiliki kemampuan awal bela negara meliputi memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional, dan kecerdasan dalam bertahan hidup dan mengatasi kesulitan. Yang kedua, senantiasa memelihara kesehatan jiwa dan raganya. Yang ketiga, ulet dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan. Yang ketiga, terus membina kemampuan jasmani dan rohani. Dan yang terakhir, memiliki keterampilan bela negara dalam bentuk keterampilan. Dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Perjalanan panjang yang dirasakan Indonesia membawanya ke gerbang pintu kemerdekaan yang diidam-idamkan. Pahlawan bangsa telah mengorbankan segenap jiwa dan raga guna memberikan bukti sejatinya Indonesia merupakan negara yang mempunyai ketahanan nasional. Terangkum saat peristiwa memilukan atas meluasnya ideologi komunisme saat 1965 serta peristiwa yang tak kalah fenomenal lengsernya rezim otoriter bahkan bencana ekonomi yang menaruh Indonesia pada jurang kemiskinan, serta tumpukan hutang terhadap negara lain saat 1997 sampai 1998 atas besarnya kekuasaan Tuhan serta masyarakat. Yang kedua, konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan Indonesia merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Pernyataan konseptual yang kompleks tersebut dapat dijelaskan unsur-unsurnya. Adapun unsur-unsur tersebut, yang pertama, ketangguhan adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan karena beban yang dipikulinya. Kedua, keuletan adalah usaha secara giat dengan kemampuan yang sangat keras dalam menggunakan kemampuan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, identitas adalah ciri khas suatu bangsa dan negara dilihat secara keseluruhan. Yang keempat, integritas adalah kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik yang bersifat potensial maupun fungsional. Esensi dan urgensi bela negara. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Lanjut, konsepsi bela negara. Sikap bela negara harus dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Dalam pidato tertulis Presiden Joko Widodo, bela negara harus mempunyai spektrum yang sangat luas di berbagai bidang kehidupan mulai dari politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bisa dilakukan oleh setiap warga negara dari 10 berbagai latar belakang profesi, mulai dari petani, buruh, profesional, sampai dengan pedagang.